kabarnya anak-anak? Miss harap semuanya kalian semua sehat ya. Oke, kembali lagi bersama dengan Miss Hesti. Kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, nah kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini ya. Masih di LKS kalian pada subtema yang keempat. Sekarang di subtema yang keempat ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ada apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemarin kita belajar tentang hewan, belajar tentang manusia, bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya ya. Sekarang kita belajar mengenai tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu juga seperti kemarin sudah jelaskan bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, tumbuhan juga merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Tumbuhan dapat menopang kehidupan makhluk hidup lainnya ya. Jadi maksudnya adalah tumbuhan ini memiliki manfaat untuk makhluk lainnya, seperti misalnya ada obat-obatan yang dari tumbuh-tumbuhan, atau mungkin dari tumbuh-tumbuhan manusia bisa dapatkan buah-buahan, ya kan? Akar-akar yang jadi obat-obatan, ya kan? Rantingnya bisa mungkin untuk bahan bangunan, seperti yang kemarin sudah pernah Miss jelaskan juga ya. Oleh karena itu kita sebaiknya wajib memelihara dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, paham ya? Nah, coba sekarang perhatikan buku kalian pada halaman 73. Di situ ada penilaian pengetahuan. Coba ada gambar juga ya. Perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Nah, di situ ada daun-daunan, itu namanya cocor bebek. Kemudian ada pohon pisang, ya. Kemudian ada bambu. Ketiga tanaman ini ya, kalau cocor bebek itu merupakan tanaman hias ya. Baik itu cocor bebek, pisang maupun bambu, ini merupakan hewan yang perkembangbiakannya menggunakan tunas ya. Jadi bukan hanya hewan saja yang bisa bertelur, melahirkan ya kan, atau manusia bisa melahirkan, tapi yaitu namanya kan perkembangbiakan ya. Tapi tumbuhan juga bisa berkembang biak. Itulah sebabnya kadang kita tanam satu tanaman, tapi lama-kelamaan menjadi banyak, artinya dia berkembang biak. Jadi banyak ya cara perkembangbiakan tumbuhan itu. Ada yang dari biji, misalnya kalau kalian punya tanaman apa, pohon mangga. Pohon mangga itu biasanya ditanam dari biji, semangka dari biji ya. Tapi kalau pohon pisang, cocor bebek atau bambu itu biasanya berkembang biak dengan cara bertunas ya, seperti itu ya. Nah, jadi misalnya kalau cocor bebek ini namanya tunas daun ya. Dia tunas daun karena di bagian daun-daunnya itu ada daun-daun kecil yang bertunas. Itulah sebabnya disebut dengan tunas daun ya. Atau kalian kalau di sini kurang jelas ya, tapi itu kelihatan tuh ada kecil-kecil kan di pinggir-pinggiran daun. Ya itu karena dia bertunas, ada tunas daun di samping-samping daunnya. Atau kalian juga bisa cari informasi-informasi mengenai cocor bebek. Kemudian di sebelahnya ada pisang. Nah, dari pisang kita bisa ambil apa? Kita bisa ambil buahnya, ya kan? Nah, pisang juga berkembang biak dengan cara bertunas. Kemudian ada bambu. Bambu juga bisa loh dimanfaatkan oleh manusia, ya kan? Apa manfaatnya? Mungkin kalau yang sudah tua atau yang besar bisa digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian untuk yang paling muda biasanya ada yang di dalamnya, yang di bagian bawah itu bisa digunakan untuk sayur atau sering disebut dengan rebung ya. Banyak orang yang menyebutnya dengan rebung, itu bisa dimasak ya. Nah, kemudian tapi tugas kalian di sini adalah perhatikan di bagian bawah, kalian diminta untuk membuat kalimat dengan kata-kata dari nama tumbuhan di atas. Jadi kan tumbuhan di atasnya sudah ada cocor bebek, terus sudah ada pisang, kemudian ada bambu. Tugas kalian adalah membuat kalimat ya sesuai dengan kata yang ada di atasnya. Ya, kata
dari nama tumbuhan di bagian atasnya. Jadi misalnya nomor 1 itu kan ada cucur bebek. Kalian buat kalimat misalnya, ibu dan saya sedang merawat tanaman hias atau cucur bebek ini di halaman. Jadi ibu dan saya sedang merawat tanaman cucur bebek di halaman. Nah, itu contoh kalimatnya ya. Selanjutnya kalian buat kalimat tentang pisang dan bambu. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya di halaman 74 itu kalian boleh kasih centang bagian atasnya ya. Jadi misalkan nama tumbuhan cucur bebek tadi apa? Berkembang biaknya dengan biji atau tunas? Dengan tunas ya. Boleh kalian kasih checklist di bagian tunas. Kalau mangga, nah tadi ini sudah sebut, mangga itu dengan biji. Pisang bertunas. Jeruk menggunakan biji. Kemudian semangka juga menggunakan apa? Biji ya. Nah, kalian juga bisa cari informasi-informasi tentang berbagai tumbuh-tumbuhan dan bagaimana cara perkembangbiakannya ya. Seperti itu ya. Kemudian juga ada umbi-umbian. Misalnya bawang. Bawang itu juga termasuk dari umbi-umbian. Dia merupakan umbi lapis. Karena kan bawang kalau kita iris atau kita potong itu kan ada apa ya, kayak yang menyelimutinya seperti lapisan-lapisan. Nah, itulah disebut dengan umbi lapis. Seperti itu ya. Kemudian perhatikan di halaman 75 ya, masih seputar dengan tumbuh-tumbuhan. Ada lagu Lihat Kebunku. Nah, anak-anak tahu ya lagu Lihat Kebunku? Nah, anak-anak boleh nyanyikannya di rumah masing-masing. Karena sekarang lagi pandemi, jadi anak-anak harus melakukan banyak hal dengan mandiri ya. Jadi coba kalian nyanyikan lagu Lihat Kebunku di rumah kalian masing-masing ya. Gak apa-apa. Kemudian di bawahnya juga ada anak-anak yang sedang bernyanyi tapi rame-rame. Tapi sekarang kita belum bisa rame-rame ya, belum bisa ketemu sama teman-teman di kelas. Kalau di kelas kan bisa nyanyi rame-rame bareng-bareng. Jadi ini merupakan apa namanya? Tim ya. Kalau banyak orangnya ini merupakan tim atau grup atau kelompok ya. Apa fungsinya misalnya kita nyanyi rame-rame? Suara kita mungkin terdengar lebih besar, kemudian juga lebih rame, kemudian apa? Kompak, mungkin ada pembagian suaranya, ya, yang mungkin ada suara yang tidak terlalu bagus ketutup sama suara-suara teman-teman yang bagus, ya kan? Juga dinyanyikan dengan apa? Menyenangkan. Itu adalah fungsinya ya. Tapi itu tidak disuruh tulis. Tapi itu hanya penjelasan sederhana saja. Jadi kalian tahu ya fungsi dari melakukan kegiatan secara tim, berkelompok atau grup ya, sama itu ya. Itu adalah manfaatnya. Tapi kalau misalnya kita sedang melakukan kegiatan misalnya piket kelas. Nah, piket kelas itu juga kan kelompok kan, misalnya hari Senin. Kelompoknya si A, si B, si C, si D. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukannya rame-rame, pekerjaannya menjadi ringan, terus cepat selesai ya kan, tergantung dari situasi dan kondisinya. Jadi kalau misalnya piket manfaatnya itu, kalau nyanyi manfaatnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, kalau dalam permainan beregu manfaatnya apa? Kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 76. Perhatikan di situ ada survei karakter ya. Seperti biasa, kalian pilih sendiri, anak-anak memilih secara mandiri. Pilih salah satu mana yang paling tepat. Oke, paham ya? Kemudian ada soal votes kembali, yaitu high order thinking skill, di mana kita memerlukan pemikiran yang tinggi untuk dapat menjawab soalnya. Jadi tidak langsung to the point, misalnya apa yang dimaksud dengan ini? A, seperti itu langsung nggak boleh ya. Kemudian ini bacakan soal-soalnya ya. Tumbuhan berkembang biak, ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, nanti dijelaskan. Perkembangbiakan buatan contohnya mencangkok dan menyetek. Dapatkah kamu membedakan antara mencangkok dan menyetek? Nah, untuk yang soal words ini kalian bisa cari informasinya dari berbagai sumber. Tapi misalkan kasih tahu ya, boleh kalian ambil sebagai jawaban, juga boleh ditambahkan lagi ya. Cari informasi dari mana saja. Jadi tumbuhan itu berkembang biak dengan cara yang alami, itulah tadi
bisa dengan biji-bijian ditanam ya kan. Nah kemudian itu yang alami ya. Kalau yang buatan yaitu ada yang mencangkok dan menyetek. Ada nggak atau pernah lihat mama sedang mencangkok tanaman misalnya bunga anggrek ya kan. Nah jadi kalau mencangkok itu beda mencangkok dan menyetek ya. Mencangkok itu biasanya menguliti batang pohon besar, biasanya dikelilingi ya, kemudian kulitnya dikelupas, nah kemudian dimasukkan tanah, terus ditutupi dengan sabuk kelapa ya, dimasukin tanah, baru dimasukin tumbuhannya juga, nanti tumbuhnya akan berkembang di situ ya, itu namanya menyetek, itu namanya mencangkok, sorry ya. Kemudian kalau menyetek apa Miss? Ya menyetek itu biasanya berbeda ya dengan mencangkok ya. Kalau mencangkok tadi kan di batang pohonnya dia dikuliti, kemudian ditaruh tanah, dibungkus dengan sabuk kelapa atau plastik ya biasanya itu, kemudian ditaruh tumbuhan di situ, dia baru tumbuh di situlah di pohon itu ya. Jadi dia seperti menumpang seperti itu ya. Nah kalau menyetek berbeda, jadi misalnya rantingnya kita potong bagian ujung dan bagian bawah, itu kita tanam, kita tancapkan ke tanah. Nah itu namanya menyetek atau cetek ya. Kemudian kalian jelaskan nanti ya apa beda mencangkok dan menyetek, dan sudah dijelaskan, atau kalian boleh tambahkan informasi-informasi yang kalian dapatkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk di pembelajaran yang kedua ya. Tapi kita coba langsung ke halaman 78. Di situ ada penilaian keterampilan. Nah, di halaman 79 itu adalah cara bermainnya. Nah, untuk yang halaman 78 kembali lagi ya. Halaman 78 ada penilaian keterampilan. Tapi di sini misalnya minta kalian hanya membaca saja ya. Baca, ayo lakukan permainan engklek berikut ini bersama kelompokmu, karena kita kan sedang tidak di sekolah ya kan. Jadi tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bermain dengan teman-teman. Jadi kalian bisa membacanya cara bermain di halaman 79. Bagaimana cara bermain engklek ya. Nih ya, engklek ini kan pernah lihat permainan engklek yang lompat-lompat itu? Ya, itu adalah permainan engklek. Kalian bisa baca bagaimana cara bermainnya. Sekalian melatih anak-anak untuk membaca ya, paham ya? Oke, sekarang lanjut ke halaman 80. Perhatikan di halaman 80 ya. Di halaman 80 itu di bagian atas ya ada penilaian sikap. Dari permainan engklek yang sudah kalian lakukan, maka manfaat apa yang kalian dapatkan dari permainan tersebut? Tahu ya tadi sudah ya. Kalau kalian sudah baca, kalian akan tahu bagaimana cara permainannya dan apa sih manfaat dari permainan engklek tersebut. Jadi misalnya engklek ini bisa juga kita anggap atau kita gunakan atau kita pakai atau kita lakukan sebagai olahraga bisa. Kemudian dalam permainan engklek juga mungkin melatih kekompakan bisa. Kemudian juga melatih keseimbangan ya. Kalau kita olahraga kan kita latih keseimbangan ya. Karena itu kan dalam lompat itu kan ada yang menggunakan satu kaki, ada dua kaki ya. Saat kita menggunakan satu kaki itu kita di situ dilatih tentang apa? Keseimbangan. Terus kalau main rame-rame sama teman, kita melatih kekompakan dalam tim ya. Boleh dicatat. Oke, lanjut ke survei karakter. Di situ ada survei karakter lagi ya. Tadi sudah Miss bantu ya, banyak yang sudah Miss bantu ya. Nah, kemudian itu ada survei karakter. Anak-anak pilih sendiri ya. Baca dulu soal cerita yang bagian atas, baru kalian pilih salah satu jawaban mana yang paling tepat. Oke, lanjut ke soal HOTS di bagian bawah. Saat menanam tumbuhan harus dirawat dengan baik supaya tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan sehat. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik? Kalian jelaskan ya. Kalian punya tanaman peliharaan di rumah, ya jangan lupa dirawat karena tumbuh-tumbuhan juga ciptaan Tuhan ya. Makhluk hidup juga sama seperti kita manusia, makhluk hidup. Hewan juga harus kita rawat, makhluk hidup harus kita sayangi ya. Jadi bagaimana sih cara kalian merawat tumbuhan peliharaan kalian ya? Bagaimana cara merawatnya dengan baik? Kalian jelaskan step-stepnya bagaimana, mungkin ada cara-cara
kalian memeliharanya ya. Kalian jelaskan, kalian tulis di kertas lembar, baru kalian tempelkan di bagian hots ini ya. Kenapa dipakai kertas, Miss? Karena tidak ada tempat lembar untuk menjawabnya ya. Nanti kalian jepit atau kalian necis ya, maksudnya dinecis di bagian pinggir ya. Nanti agar bisa Miss cek apakah jawabannya sesuai dengan soalnya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Nah, jadi pembelajaran ketiga ini ada kita masuk ke bagian matematikanya sudah belajar tentang apa? Pembagian. Jadi pembagian ini kuncinya juga dari perkalian. Jadi anak-anak itu harus tahu, harus paham, harus bisa tentang perkalian ya. Jadi perkalian itu sangat penting. Jadi kalau mungkin masih ada yang belum hafal ya, karena Miss belum tes ya, dan nanti kalian pelajari ya. Tidak boleh Miss sudah lupa, Miss nggak lupa ya. Nanti kalau misalnya ada waktunya kapan Miss tes, kalian harus bisa ya. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran ketiga. Di situ ada contoh soal cerita tentang pembagian ya. Misalkan bacakan dan misalkan ajarkan bagaimana cara menjawabnya. Oke, apabila, perhatikan di halaman 80 ya, di paragraf itu yang pertama itu, apabila ibu guru mempunyai 20 biji semangka yang akan dibagikan kepada 2 orang siswa, maka berapa bagian masing-masing siswa? Penyelesaian tersebut dapat ditulis 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 yang hasilnya di sini adalah berapa? 10 ya. Di situ sudah tertulis 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, kita bisa cari jawabannya dengan cara menyusunnya ke bawah ya. Jadi tulis 20-nya di sini, kemudian kita tulis tanda bagi 2. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang di dalam buku ini dia tidak menuliskan langsung satu-satu, tapi dia langsung 20 bagi 2 kan langsung terlihat ya, dia langsung tuliskan 10 di atasnya. Jadi 10 ya, setelah kalian bagi, jadi caranya ingat ya, dari sini kita bagi dulu 20 bagi 2 dapat 10 ya. Bagian atas ini kita kalikan ya, dikali ya. Kalau dari bagian atas ke samping itu dikali, untuk yang bagian dari garis ini ke bawah itu dibagi ya, paham ya? Jadi 10 dikali 2 adalah berapa? 20 ya. Kemudian setelah kita kalikan, jangan lupa dikurang. Kalau sudah ada 2 baris angka, jangan lupa langsung dikurang. 0 dikurang 0, 2 dikurang 2, 0 juga. Artinya habis. Jadi jawabannya adalah 10 ya. Akan Miss kasih contoh lain deh. Misalnya Miss punya soal ya, ini batasnya ya. Misalnya 286 masih dibagi 2. Kalau dibagi 2 ini mudah ya. Berarti kita fokusnya ke perkalian 2 ya. Tapi intinya semua kita harus hafal, dari 1 sampai 10 kita harus bisa. Jadi pertama, mungkin bisa hapus dulu ya biar kelihatan ya yang ini ya. Oke, jadi yang pertama 286 dibagi 2. Ini soalnya ya, atau di sini aja deh. 286 dibagi 2. Nah, kita mau cari ini jawabannya. Caranya kalian tulis seperti ini, di bagian sini 286 dibagi 2. Pertama kita ambil dulu satu angka di depan. Angka 2. Ya, ini Miss kasih tahu caranya ya. Perhatikan, 2 dibagi 2, ingat ya, dibagi ya, Miss bilang ya. 2 dibagi 2 dapat 1. Ya. Seperti itu. Kemudian 1 dikali 2. Ingat, tadi dikali Miss bilang ya. 1 dikali 2. Berapa 1 dikali 2? 2. Kita tulis di bawahnya ya. Ingat, ini agak sedikit berbeda dari perkalian. Misalnya kita dari kanan ke kiri ya. Kalau ini dari kiri ke kanan ya.
Jadi kita tulis di sini, bukan di sini. Kita tulis di bawah ini. Lalu kalau sudah dapat 2 garis bilangan, baru kita kurangkan. Ya, langsung saja dikurangkan. 2 dikurang 2, 0. Nah, gimana lagi, Miss? Yang ini gimana? Belum turun kan? Jadi kita turunkan 1. 1 angka dulu ya. Angka 8. Dapatlah di sini 8. Ya, sudah kita dapat 8, kita naik ke samping ini. Ingat ya, dari barisan ini ke sini itu dibagi 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 dapat 4. Ya, 8 dibagi 2 dapat 4, kita tulis bagian atas. Tuh, udah selesai belum? Belum. Jadi sekarang 4 ini kita apain kalau ke sini? Dikali. 4 dikali 2 berapa? 8 lagi ya. Kemudian sudah ada 2 baris, kita kurangkan. Habis. Sudah selesai belum? Belum, ini masih ada angka yang sisa. Ya, kita turunkan angka 6-nya. Dapatlah 6 ya. 6 dibagi 2. Ingat dibagi ya. 6 dibagi 2 dapat 3. Kalian tulis 3 di bagian atasnya sini lagi. Baru yang 3 ini jangan lupa. Kalau ke samping ini lagi diapain? Dikali. Jadi 3 dikali 2 berapa? Dapatlah 6. Sama ya. Baru kita kurangkan lagi. 6 dikurang 6, 0. Habis. Angkanya udah habis ya sini ya. Artinya jawabannya adalah yang ini. 143. Jadi untuk soal 286 dibagi 2 adalah 143. Jadi pembagian itu ya, kalian harus tahu pembagian. Jadi misalnya kalian punya 4 kelereng. Misalnya kalian punya 4 kelereng. Terus kalian mau bagi sama rata sama adik, ya. Jadi kalau sama rata berarti masing-masing kalian harus dibagi 2 orang kan? Kakak sama dede. 2 orang. Jadi 4 ini harus dibagi rata sama rata. Berarti masing-masing memiliki 2. Memiliki 2 kelereng. Itu ya. Itu untuk yang simpelnya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam bentuk angka ya. Nanti kalau masih ada materi tentang pembagian lagi, Miss ajarkan lagi ya. Jangan lupa dicatat, ini cara-caranya. Paham ya? Nah, kalau di sini contohnya hanya 2 angka puluhan, 20 dibagi 2. Terus kalau di bagian soal-soalnya udah ada ratusan ya, ratusan yang 3 angka, artinya dibagi dengan 1 angka. Masih mudah sih ya, tapi Miss kasih contoh untuk yang ratusan karena contoh ini masih puluhan ya, masih yang simple. Nah, ini sudah Miss kasih contoh yang ratusan. Sekarang tugas kalian adalah kalian mengerjakan 2 soal di halaman 81 bagian atas. Ya, di bagian atas ini halaman 81 ada 2 soal pembagian yang harus kalian kerjakan, dan jangan lupa dibaca dulu ya soal ceritanya. Tapi di situ sudah dibantu bagaimana pembagian yang harus kalian buat. Itu sudah ditulis ya. 120 dibagi 6. Jadi misalnya Pak Eko memberikan 120 bibit pohon jambu untuk Budi dan 5 orang temannya. Budi dan 5 orang temannya, artinya ada 6 orang. Kalian harus fokus ya. Ada 6 orang. Itulah makanya ditulis di sini 6. 120 dibagi 6. Itu kan di bagian jawabannya ya. 120 dibagi 6. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Ya, kalian melakukan, kalian kerjakan seperti ini. Ya, dengan cara bersusun ke bawah. Kalau nggak muat, nanti kalian boleh kasih garis di bagian tengah untuk pembatas. Baru kalian sambung ke sampingnya. Ya, kalian sambung misalnya seperti ini. Nggak muat nih, kalian kasih garis di sini. Baru kalian sambung lagi angka berapa? 257 misalnya. 27 di sini. Ditambah terus ini nggak muat lagi, kasih garis lagi terus sambung ke samping. Oke? Agar tidak banyak kertas. Ini tidak pakai kertas ya. Jadi kalian tulis saja itu jalannya dengan cara bersusun ke bawah, ke samping. Tapi kalau nggak mau kalian tulis ke samping. Hanya ada 2 soal loh ya. Untuk bagian permulaan ini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan.
bagian bawahnya nggak usah dulu ya. Oke. Kemudian perhatikan di halaman 83. Langsung halaman 83, di situ ada penilaian keterampilan. Nah, untuk yang penilaian keterampilan ini kalian tulis juga di kertas lembar ya, karena tidak ada tempat jawabannya ya, tidak ada halaman atau tempat untuk kalian menjawab. Jadi kalian masih perlu menggunakan kertas ya. Kalian gunting aja, jangan sampai full gitu selembar, jangan, digunting aja sampai mana jawabannya ya. Oke, jadi misalnya dalam suatu kelompok harus senantiasa menjalin kerjasama dengan baik, masih berhubungan dengan kerjasama. Bagaimana sikapmu untuk menjaga kerjasama yang kompak dalam suatu kelompok? Ya, jadi supaya kompak, kerjasama itu kan fungsinya tadi itu apa? Supaya kompak, kemudian supaya bisa menang. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana sikapmu untuk menjaga kerjasama yang kompak dalam suatu kelompok? Bagaimana? Apakah kita iri-irian atau misalnya saling kata-katain? Nah, nggak boleh ya. Kompak nggak gitu? Nggak kompak. Jadi kita harus bersatu agar menang, biar kompak ya. Itu adalah manfaat dari kerjasama. Jadi kalian tulis bagaimana sikapmu untuk menjaga agar tetap kompak terus ya. Paham ya? Kalian tulis di kertas lembar dan kalian tempelkan ya untuk di bagian soalnya. Karena soalnya tadi nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak yang tadi tugas-tugasnya. Kemudian di bawahnya lagi ada satu soal sesuai karakter. Seperti biasa, pilih salah satu mana yang paling tepat. Kemudian ada soal HOTS. Perhatikan untuk yang terakhir situ, perkembangbiakan tumbuhan alami. Ada yang menggunakan biji. Ini mudah ya. Sebutkan nama tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Tadi sudah disebutkan. Kalian sebutkan lagi ya. Apalagi yang tumbuhan yang berkembang biak menggunakan biji. Biji itu yang kecil-kecil itu loh. Jadi kalau misalnya kita makan buah apel, ada bijinya mangga, ada bijinya semangka, ada. Kalian cari lagi ya, jangan yang disebut-sebutkan aja. Kalian cari lagi misalnya tumbuh-tumbuhan apa? Ya, tumbuh-tumbuhan apa yang menggunakan biji. Ini mudah. Kalian tulis di kertas lembar, digunting jawaban kalian, dan masukkan atau kalian necis di bagian soal HOTS tersebut. Ya kan, tempel ya. Oke, sampai situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss. Kita akhiri dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat siang dan selamat belajar.